Pemirsa, intens investigasi. Seperti kita ketahui bersama, kasus dugaan peredaran narkotika yang menjerat aktor Ammar Zoni baru saja digelar siang tadi Kamis 20 November 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang yang beragendakan replik atau jawaban dari pihak jaksa penuntut umum tersebut, banyak hal-hal yang menarik untuk disimak. Seperti diantaranya tentang alasan JPU akhirnya menolak mentah-mentah eksepsi atau nota pembelaan Ammar yang dibacakan di persidangan sebelumnya. Lantas, seperti apakah sejumlah momen yang terekam kamera di persidangan? Seperti apa pula reaksi Ammar dan sang kekasih saat mendengar langsung replik atau jawaban dari pihak jaksa penuntut umum? Dan lalu benarkah pula kehadiran sang kekasih Dr. Camelia di momen ini adalah untuk sekaligus menjawab permintaan Ammar yang dalam sidang sebelumnya meminta surat nikah? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti diceritakan sebelumnya, atau masih melanjutkan sidang yang menyeret nama aktor papan atas tanah air, siapa lagi kalau bukan Ammar Zoni, yang pada siang tadi baru saja digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menjadi babak baru bagi sang aktor. Karena setelah cukup lama persidangan ini berjalan, disertai dengan beberapa pro dan kontranya, akhirnya sidang pun memasuki tahap replik atau jawaban dari pihak jaksa penuntut umum. Di momen ini seakan tak bisa dipungkiri jika aura ketegangan begitu terasa, terutama saat majelis hakim akhirnya mempersilahkan JPU untuk memberikan jawaban atas eksepsi di persidangan sebelumnya. Lantas seperti inilah beberapa momen yang terekam dalam persidangan saat jaksa membacakan repliknya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dan memohon agar majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan atau menetapkan sebagai berikut. 1. Menolak keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terhadap Muhammad Ammar Akbar. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor perkara PDM 270-M.1.10/10/2025 tertanggal 8 Oktober 2005 atas nama terdakwa Muhammad Ammar Akbar telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan oleh karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 3. Melanjutkan pemeriksaan nomor perkara PDM 270-M.1.10/10/2025 atas nama terdakwa Ammar Akbar. Demikian pendapat kami jaksa penuntut umum dalam terhadap keberatan eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Muhammad Ammar Akbar yang kami bacakan dan kami serahkan pada sidang hari Kamis tanggal 20 November 2025. Selanjutnya kami menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada majelis hakim dengan harapan dapat memberikan keputusan yang tepat dan adil. Jaksa penuntut umum. Demikian yang mulia. Yang mulia. Ya. Izin, kalau seandainya apakah kita dari dibolehkan, apakah diperbolehkan untuk kami menghadiri pas minggu depan hasil dari keputusan yang mulia sampaikan minggu depan untuk keputusan selang atau keputusan akhir, kami bisa berada di sana gitu, offline dan offline. Permohonan dari saudara kemarin sudah disampaikan ya melalui surat ya, sudah kami terima ya, dan majelis hakim menganggap keterangan saudara nanti di pembuktian itu dibutuhkan hadir di persidangan ya. Jadi kalau untuk minggu depan masih putusan atau putusan selah atau putusan belum diperlukan ya, kami belum memerlukan
keterangan saudara, belum memerlukan kesaksian dari saksi juga karena kita belum pembuktian. Ya. Jadi untuk putusan atau putusan selang minggu depan sepertinya, tapi kami belum musyawarah juga, sepertinya masih dengan penetapan majelis hakim yang sebelumnya. Ya, kami masih menggunakan dasar hukum perma. Ya, kalau persidangan ini dilaksanakan secara elektronik. Setelah putusan ini minggu depan ini berarti pembuktian ini boleh. Kalau eksepsi saudara ditolak. Oh, tapi kalau ini diterima sampai boleh. Belum, majelis belum musyawarah ya. Jadi di sini saya tidak sendiri, kami bertiga dan kami berharap musyawarah majelis putusannya bulan. Ya, kami insya Allah kami selalu ingin memberikan yang terbaik kepada terdakwa kami. Entah dalam perkara ini atau perkara-perkara yang lain. Kami semua berdoa semoga yang mulia bisa memberikan keadilan yang sebenarnya gitu loh. Ya, kami berusaha ya. Jika di halaman muka persidangan selalu saja ada pemandangan yang cukup menyejukkan hati, bagaimana tidak? Di antara beberapa pasang mata masih terdapat sosok wanita cantik, Dr. Camelia, serta ibu angkat Ammar Zoni, Titik Haryati yang kembali terlihat hadir setia menemani. Kehadiran dua wanita hebat ini seolah menjadi penguat bagi Ammar yang kini sedang terpuruk. Seperti inilah momen haru saat Dr. Camelia dan sang ibu angkat memberikan dukungan moral tanpa henti. Dan juga jawaban Dr. Camelia menanggapi replik dari jaksa penuntut umum. Jadi semua di sini terus berjuang ya, Ammar, berdoa. Di luar sana juga semua baik, semua mendoakan, yang menghubungi saya, menghubungi dokter, semua memberikan doa yang baik buat Ammar. Mudah-mudahan ke depan diberikan suatu kelancaran dan keadilan buat Ammar dan juga teman di sana. Dan saya yakin Bu Hakim dan juga jaksa semua pasti akan menggunakan asas kemanusiaan dan asas keadilan. Kita berdoa. Betul kan? Doa semua ya buat Ammar ya. Iya Bu, kita doain Bu semuanya. Pokoknya di sana doanya jangan putus, terus baca sholatnya ya, baca Al-Qur'annya terus. Saya juga sama, sholat malam, saya juga doakan untuk Ammar. Aku sehat, kamu gimana? Kamu lihat aku kan? Ya. Oh iya. Kok matanya beda gitu, matanya nggak terlihat kiri doang. Oh iya. Jelas. Ya, alhamdulillah ya. Kamu gimana kabarnya? Itu nanti kita alhamdulillah aku baik-baik aja di sini terus semua petugas alhamdulillah yang baik. MK itu yang bisa merubah semua orang kawan. Aku memang mungkin perjalanannya sakit, perjalanannya keras, sangat berat gitu, tapi insya Allah ini obat. Perjalanannya insya Allah bisa membuat aku kapok juga untuk segala macam melakukan hal-hal tidak pidana apapun. Gitu ya. Kemudian kita doa aja, kita doa betul-betul mudah-mudahan gitu kan besok hakim bisa memberikan keputusan secara seadil-adilnya yang dimana ya putusan akhir begitu agar ya bisa pulang minggu depan gitu kan minggu depan tahun depan Minggu depan juga nggak apa-apa, amin. Alhamdulillah ya kalau dapat amnesti dari presiden. Mundur sedikit ke belakang atau saat buka suaranya Ustadz Dery Sulaiman mengenai kemungkinan yang akan terjadi dalam kisah cinta antara Ammar Zoni dan Dr. Camelia, sang Ustadz sempat menyebut bahwa jika tak ada aral melintang pernikahan, mereka bisa jadi akan digelar di tempat Ammar berada saat ini atau Nusa Kambangan. Mendengar hal tersebut, lagi-lagi sang dokter cantik itu pun tak kuasa menyembunyikan perasaannya. Ia tampak tersipu malu dengan wajah yang memerah saat ditanya mengenai kesiapannya menjadi Nyonya Ammar Zoni. Seperti inilah reaksi Dr. Camelia menjawab harapan manis dari Ammar dan Ustadz Dery. Masya Allah ya, jodoh memang rahasia Allah. Kita nggak tahu. Mudah-mudahan Dr. Camelia dengan Ammar Zoni memang berjodoh. Mereka udah saling cinta, saling sayang, saling support,
sudah saling rindu ya, manggilnya udah manggil satu sama lain sudah sayang. Memang tidak ada solusi bagi orang yang saling mencintai selain pernikahan. Kalau nggak nanti maksiat, meskipun maksiat itu pikiran, hati dan sebagainya. Dan kebetulan barusan WA dokter Camelia, di mana dok? Dia bilang lagi di klinik kecantikan. Loh, mau ijab kabul, dia ketawa aja. Mudah-mudahan lah ya. Saya nggak tahu kalau ijab kabulnya di mana, nikahnya di mana. Yang jelas dokter Camelia dia berhak atas dirinya, dia seorang janda ya, orang tuanya, ayahnya itu tidak bisa melarang, tidak bisa menyuruh dia menikah. Dan perlu diketahui dokter Camelia ini punya ayah seorang ulama ya, seorang kiai yang cukup kondang di Jakarta. Jadi mungkin ayahnya mau kalau menikah ya jangan silent, mesti resmi. Ya, mudah-mudahan dapat restu dari orang tua dan mereka menikah dengan cara yang baik secara agama dan secara negara. Tentu kalau Amar lagi masih di Nusa Kambangan, tentu pernikahan itu akan dilangsungkan di sana mungkin. Dia kan cuma ngomong tipenya ceplas-ceplos kan, karena mungkin dia kecewanya. Jadi minggu lalu tuh, sebelum sidang minggu lalu, dia sudah bilang sama Om John, coba Om John ajukan untuk keluarga. Tapi itu kan harus lewat Om John kan, pihak keluarga mau telepon segala macam. Nah, itu kan harus ada KTP-nya Panji, KTP-nya Adit dan kakaknya. Kebetulan sudah aku kirim kan KTP dan kakaknya. Kemudian kata Om John juga kakaknya itu buram dok. Ya udah, aku minta lagi dok. Aku kan nggak megang gitu. Terus megangnya cuma yang ada di handphone aja. Terus kebetulan Panji responnya agak lama. Ternyata dia lagi sakit, Adit lagi di luar negeri gitu kan. Jadi aku nggak mau ganggu juga. Nah pas kemarin hari Kamis Bang Amar dengar sendiri kan ngomong, Om gimana udah diajuin belum ya kakaknya? Dia baru dikirim tadi pagi. Gitu. Jadi dia mikirnya jadi kenapa nggak sama lo aja sih dokter, maksudnya masuk kakak. Aku tuh lebih satset dan lebih ada yang di sini lebih cepat lah perempuan gitu sama laki-laki. Enggak sih, kalau untuk di persidangan ini jujur aku nggak siap karena banyak keluarga pasti nanti ada pro dan kontra, harus musyawarah dulu. Kan bukan aku nggak tinggal sendiri, banyak keluarga lah. Jadi udah fokus aja ke persidangan. Dok, kemarin orang tua juga ngasih persyaratan ya kalau Amar ini? Enggak ada, orang tua belum ngomong apa-apa, cuma orang tua belum ngomong sampai sejauh mau nikah segala macam, enggak. Cuman orang tua tuh pas kejadian kayak gini cuma bicara kalau Bang Amar benar, bela sampai selesai. Kalau Bang Amar nggak benar, ya kamu nggak usah bela dia, serahkan semuanya pada hukum Indonesia gitu. Karena itu aja maksudnya. Mundur kembali ke belakang atau dalam persidangan sebelumnya, sempat terjadi beberapa momen romantis yang mungkin membuat para pemirsa bertanya sebesar apa cinta dan kasih sayang Dr. Camelia kepada sosok Ammar Zoni. Di momen tersebut saat Ammar diberikan kesempatan untuk berbicara dengan sang kekasih, ibu angkat dan keluarganya yang lain yang telah hadir. Ammar menyampaikan rasa terima kasihnya dan juga soal kondisinya yang baik-baik saja. Tapi yang menjadi perhatian adalah saat Ammar meminta surat nikah. Ya. Amar. Halo ya. Ya, ini dokter Lia nih. Tapi aku butuh ini ya, aku butuh surat nikah. Sang dokter usai momen tersebut juga sempat dengan senyum meronanya buka suara seperti berikut ini. Dan juga sekaligus bicara soal ia yang diminta untuk dekat dengan anak-anak Ammar dari pernikahan sebelumnya dengan Irish Bella. Dok, barusan Ammar pesen juga biar titip sama anak-anak. Sama anak-anak terus gimana? Oh ya, titip sama anak gini. Belum waktunya kan, aku belum jadi siapa-siapa Bang Ammar. Aku juga harus tahu diri.
harus tahu batasan gitu. Tapi kalau pantau dari medsos kan kita bisa kalau mereka sehat apa segala macam gitu. Jadi hanya untuk sebatas itu dulu dah. Kalau untuk deket nantilah aku tahu, aku ini perempuan tahu diri. Jadi belum apa sih? Belum istri saya udah pengen PDKT, oh udah bukan aku gitu. Jadi belum pernah ketemu ya dok? Belum, tapi video call udah pernah beberapa kali di Rutan kita pernah video call bareng sama anaknya iya. Sama anak aku juga udah. Dengan dukungan yang besar dan reaksi Dokter Camelia, rasanya sudah tak dapat dipungkiri lagi. Hari bahagia mereka pastinya akan terjadi walaupun tidak dalam waktu dekat. Apalagi dalam sebuah momen lain. Dokter Camelia juga sempat menceritakan bahwa barang Ammar Zoni kini sudah ada di kediamannya. Lantas apa saja barang yang diletakkan Ammar di kediaman sang dokter? Apa pula yang mendasari kepercayaan Ammar yang sangat luar biasa kepada sosok Dokter Camelia? Heboh Ammar Zoni yang meminta sang kekasih, Dokter Camelia, untuk segera mengurus surat nikah. Kini terkuak fakta baru jika sang dokter diam-diam menyambut serius ajakan Ammar untuk segera menikah. Hal ini ditandai dengan sejumlah barang pribadi Ammar yang sudah dipindahkan ke rumah Dokter Camelia, di antaranya puluhan pasang sepatu, baju, tas dan koper, hingga barang-barang pribadi lainnya. Lantas inilah kata Dokter Camelia terkait rencana pernikahannya dengan Ammar dan aksinya yang malu-malu saat menunjukkan barang Ammar Zoni di kediamannya seperti berikut ini. Ini nih punya Bang Ammar nih, guys. Ini banyak juga. Itu gino, jadi aku cerita sama Ustadz Dery kalau barangnya Bang Ammar itu dipindahkan ke rumah saya dari kakak angkatnya dia. Jadi dipikirnya kita mau nikah setelah bebas, ya emang ada rencana pasti menuju ke sana, cuman belum ada rencana tanggal terus langsung nikah, nggak ada sama sekali. Oh, nggak ada pernikahan, jadi barangnya itu udah di rumah aku dititipkan, jadi nggak ada pernikahan sama sekali. Nanti setelah, kan emang rencananya kan Januari ini baru ngajukan PB kan, baru bisa ngajuin PB, baru itu baru kita pikirin gimana, belum ada kita rencana buat nikah segala macam. Mungkin emang Bang Ammarnya udah ngomong Ustadz Dery mau nikah, cuman sayanya nantilah urus ini dulu gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa, atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.